Prof. Saldi Isra, rasanya kepala dan hati saya nih Prof jadi penuh mendengar penjelasan Prof Saldi tadi. Ada perdebatan antara Thomas Jefferson dan James Madison. Itu kan menarik sekali kan Pak Ketua kalau kita mendengar informasi seperti itu. Karena isi media kan belakangan perdebatan Rosuryo dengan Projo gitu kan soal ijazah. Kalau di Indonesia orang bisa perang bermalam-malam begitu. Tiga memang melalui penafsiran. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim. Orang sekarang kan berdebat. Misalnya di Amerika itu terakhir soal apa iya kita harus mempertahankan modal pemilihan Presiden Amerika Serikat yang tidak demokratis itu. Jadi pemilihan Amerika Serikat itu menarik bukan karena sistem pemilihan itu sendiri, tapi karena ada proses menuju adanya calon presiden. Itu yang menarik. Tapi kalau proses pemilihannya tidak adil, Kak. Semalam saya baca perdebatan antara Thomas Jefferson dengan Madison beberapa tahun setelah konstitusi Amerika Serikat dibentuk. Ini dua orang yang ikut merumuskan konstitusi. Orang yang menjadi founding fathers-nya konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu Jefferson lagi bertugas sebagai duta besar Amerika di Perancis. Dia merujuk pengalaman ini di Perancis ini saban waktu saja dilakukan perubahan konstitusi sebelum perubahan yang terakhir itu. Sehingga dia mengatakan, ini sudah waktunya kita perbaiki konstitusi sekarang. Tapi kata Madison, Bung hati-hati dulu, kira-kira begitulah. Anda jangan terlalu cepat berpikir mengubah konstitusi ketika yang kita hasilkan itu belum mampu dimamah secara baik oleh orang Amerika. Lalu Anda akan ubah lagi konstitusi, memulai lagi dari nol. Dan ternyata kemudian orang ini berdebat, ada juga jalan tengahnya, Pak Ketua MPR. Apa? Oke, kalau mau mengubah konstitusi, tapi pilihan yang kecil-kecil saja. Ubahlah konstitusi itu berdasarkan isu, tapi kemudian dia harus dilampirkan di belakang dari konstitusi itu sendiri. Artinya apa? Orang boleh lihat ada perubahan 1, amandemen 1, amandemen 2, tapi orang tetap akan baca dari awal teks konstitusi sampai perubahannya. Tadi Pak Muzani, saya sampaikan ke Mas Agun, saya merasa ada sedikit poin yang mungkin harus dipikirkan kembali oleh bapak-bapak dan ibu-ibu anggota MPR. Soal naskah gabungan perubahan 1, 2, 3, 4 itu. Itu kan ada, kalau dilihat di buku yang dikeluarkan MPR itu, Undang-Undang Dasar yang hasil pendiri bangsa, perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, perubahan 4. Lalu ada, perubahan dalam satu naskah. Pak Muzani, pengalaman saya mengajar, karena ada perubahan satu naskah, Undang-Undang Dasar 45 itu yang dibaca perubahan dalam satu naskah itu saja sekarang. Akhirnya apa? Orang belajar hukum tata negara kita yang berbasiskan ke konstitusi menjadi tercerabut pengetahuannya. Kenapa? Tidak mau lagi baca naskah yang awal itu. Nah mungkin itu menurut saya tidak usah secara formal dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga itu tidak muncul lagi menjadi satu naskah yang ada di buku yang dikeluarkan MPR itu, agar orang belajar betul-betul baca dari konstitusi awal, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat. Sekarang yang saya pahami, seolah-olah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hasil perubahan dalam satu naskah itu saja, padahal itu salah. Ini mungkin salah satu yang usul saya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk memberikan kesadaran baru kepada orang untuk belajar konstitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya merasa begini, sekomplit apapun konstitusi dirumuskan, pasti tidak akan bisa menjawab perkembangan ketatanegaraan kita. Kalau dia diubah terus-menerus, nanti nggak ada bedanya Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Oleh karena itu, biasanya dibangun tradisi positif yang dikenal dengan konvensi ketatanegaraan. Nah itu kan, tadi Pak Muzani, ini harus ada ini, kayak pertemuan rutin, ada inti antara cabang kekuasaan ini dan segala macam. Itu kan tidak ditentukan di konstitusi. Tapi kalau dia bisa dibangun dan dipelihara, dia akan jadi bagian yang kemudian bisa menutup ruang-ruang atau celah yang ada di konstitusi itu.
Pak Muzani. Nah yang ketiga memang melalui penafsiran yang dilakukan oleh hakim. Orang sekarang kan berdebat, misalnya di Amerika itu terakhir soal, apa iya kita harus mempertahankan model pemilihan Presiden Amerika Serikat yang tidak demokratis itu. Jadi pemilihan Amerika Serikat itu menarik bukan karena sistem pemilihan itu sendiri, tapi karena ada proses menuju adanya calon presiden. Itu yang menarik. Tapi kalau proses pemilihannya tidak adil, Kak. Hillary Clinton kalah dulu ketika berhadapan dengan Donald Trump, secara suara dia lebih besar. Kalau di Indonesia orang bisa perang bermalam-malam begitu. Jadi sistemnya jauh lebih bagus sistem kita kalau soal penentuan pemenangnya dibanding Amerika Serikat. Tapi dia punya piranti lain yang bisa menutup itu. Nah oleh karena itu menurut saya, kalau ada kelemahan-kelemahan di konstitusi, dan itu pasti ada, kita harus mulai membangun tradisi menutup itu tanpa harus berpikir dulu mengubah konstitusi itu. Nah ini yang saya katakan, keinsafan baru saya yang timbul setelah beberapa tahun dari konstitusi. Bahkan kalau dibaca di disertasi saya mengkritik pola legislasi yang dihasilkan oleh hasil perubahan konstitusi itu. Karena menurut saya ini kan meniru model lama saja dulu. Model yang ada di zaman Orde Baru dan Orde sebelumnya. Tapi saya mempersalahkan itu di disertasi saya karena meneropongnya dari model legislasi dalam sistem presidensial. Tapi dengan ada keterlibatan pemerintah, tidak ada undang-undang yang tidak bisa diselesaikan, walaupun kadang-kadang memerlukan waktu yang relatif lama. Jadi nggak ada, selalu saja ada cara untuk bisa menyelesaikan undang-undang itu. Tapi kalau kita punya veto kayak di Amerika, mungkin ceritanya akan lain. Akan ada berhenti, ada yang tidak lanjut, dan segala macamnya. Dan inilah keunikan sistem kita yang ada, dan menurut saya, ini sesuatu yang harus kita ceritakan terus-menerus, yang terpelihara, dan itu bangunan desainnya ada di konstitusi. Saya tutup, nanti jangan saya yang jadi narasumber tunggal di acara ini. Ya, tepuk tangan untuk Prof. Saldi Isra. Rasanya kepala dan hati saya nih Prof jadi penuh mendengar penjelasan Prof. Saldi tadi. Ada perdebatan antara Thomas Jefferson dan James Madison. Itu kan menarik sekali kan Pak Ketua kalau kita mendengar informasi seperti itu. Karena isi media kan belakangan perdebatan Rosuryo dengan Projo gitu kan soal ijazah. Jadi ini hati saya penuh sekarang mendengar ini penjelasan Prof. Saldi. Melimpah kita ke Prof. Jimli. Betul, supaya tumpah-tumpah. Ya, apakah keinsafan Prof. Saldi tadi udah di waktu yang tepat atau sudah terlambat keinsafan?